Pada dasarnya, tidak ada anak di dunia ini yang benar-benar sama, sekalipun kembar identik. Tetapi satu sama lain memiliki ciri khas sendiri. Begitu pula dengan murid-murid kita. Mereka memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, lalu bagaimana cara memberikan pembelajaran terbaik sesuai dengan kebutuhan murid? Simak penjelasannya pada video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Romsin, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN Sindang Jaya 02 Kabupaten Bekasi. Sebelumnya, saya tidak mementingkan arti keberagaman pada murid-murid saya, sehingga semua siswa saya perlakukan sama. Saya tidak peduli apa kesukaannya, bagaimana cara belajar, gaya belajarnya, atau apa yang membuat siswa merasa nyaman di kelas. Namun, setelah saya mempelajari pembelajaran berdiferensiasi, saya mulai memahami dan mencoba memberikan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid saya. Melalui pembelajaran diferensiasi, saya berusaha untuk memberikan pendidikan terbaik bagi anak agar mereka dapat pelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhannya dalam belajar. Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, saya terlebih dahulu memberikan asesmen diagnostik untuk mengetahui gaya belajar murid menggunakan lembar observasi yang telah saya siapkan sebelumnya. Hasil diagnostik menunjukkan terdapat 12 anak dominan dengan gaya belajar visual, 9 anak gaya belajar auditori, dan 7 anak dengan gaya belajar kinestetik. Kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas 5 pada kegiatan demonstrasi kontekstual pada pembelajaran diferensiasi, pada kegiatan lokakarya ketiga calon guru penggerak angkatan 11 pada hari Sabtu tanggal 14 September tahun 2004 bertempat di SMPN Negeri 1 Tambun Selatan dalam rangka lokakarya pada pembelajaran diferensiasi bersama teman-teman calon guru penggerak lainnya. Di awal pembelajaran, seperti biasa saya awali dengan memberikan salam, berdoa, menanyakan kabar, mengabsen siswa, dan mengevaluasi pelajaran sebelumnya, serta menyampaikan tujuan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selawat kepada kita Nabi Muhammad SAW. Dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak dan Ibu pengajar praktik dan yang saya cintai Bapak Ibu CGP. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan umur pada pagi hari ini dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi semua. Ya, pada kesempatan ini berdiri dari sini bukan semata-mata untuk menggurui, bukan semata-mata untuk mengajari, tapi kita berbagi aja, bercerita, berkolaborasi dan belajar bersama-sama. Ya, jadi bukan saya menggurui ya, bukan saya mengajari, bukan, tapi kita sama-sama belajar karena memang pembelajaran diferensiasi ini mungkin barangkali pernah kita laksanakan ke siswa, tapi kita tidak menyadari kalau itu sudah masuk kategori pembelajaran diferensiasi. Jadi artinya kita sama-sama dalam forum ini kita belajar bareng-bareng. Jadi tidak ada yang pintar, tidak ada yang bodoh, apalagi yang sama-sama. Ya, dan Bapak Ibu sekalian, kalau saya berperan sebagai guru nanti Bapak Ibu sekalian menjadi murid ya, Bapak ya. Oke. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini, adakah yang mau memimpin berdoa terlebih dahulu atau untuk merasa siapa? Siapa yang mau berdoa? Jadi berdoa itu penting untuk memulai pembelajaran
Karena dengan berdoa kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Yang Maha Esa agar kegiatan kita hari ini diridhoi dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat buat kita. Siapa yang mau berdoa? Silakan. Nak siapa tuh? Saya dengan Bapak. Iya. Boleh saya berdoa? Boleh, silakan berdoa. Di depan apa di sini? Terserah, mau di depan sini bagus. Depan ya? Iya. Duduk siap. Memberi salam. Berdoa di dalam hati dimulai. Selesai. Ya. Sudah Bapak? Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kalian. Oke, selanjutnya Bapak ingin mengecek kehadiran kalian. Ada nggak hari ini yang tidak masuk? Ada yang masuk kali ini? Bagus semua ya. Bagus semangat. Ini modal dasar kita untuk belajar semangat. Karena dengan semangat, apapun kendala dalam pembelajaran, hasil apapun yang kita dapat itu bisa diselesaikan dengan semangat. Hasil belajar yang rendah dengan semangat akan bagus, ya. Oke, anak sekalian, ya. Sebelum kita melakukan pembelajaran, biasanya Bapak speaking, tapi speaking tadi udah bersemangat. Sekarang kita literasi aja. Ya, literasi yang biasa saya lakukan di sekolah itu membaca surat-surat pendek, tujuannya untuk menanamkan keimanan, ketakwaan kita kepada Tuhan Maha Esa. Karena memang pada forum ini kelas kita semuanya Muslim. Ya, kita baca Qul Falaq dan saya Qul A'udzubillah saja. Ya, bareng-bareng. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Dan sekalian yang Bapak hormati, tugas seorang guru bukan sekedar mengajar dan mendidik. Karena kalau kita seorang guru hanya mengajar, mungkin barangkali kita sampai hadir memberikan materi pelajaran dan pulang begitu saja. Tapi lebih dari itu, seorang guru harus benar-benar mampu mentransformasikan ilmu kita, mentransformasikan akhlak kita sebagai guru, karakter kita sebagai guru, dan adab kita sebagai guru, yang mana mudah-mudahan itu semua dapat ditiru oleh siswa kita. Jadi kalau kita ingin murid kita baik, perbaiki dulu akhlak dan kepribadian kita itu sendiri. Dan iya, baiklah anak sekalian. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kebetulan pada hari ini kita belajar tentang metode diferensiasi. Tahapan awal untuk melakukan metode pembelajaran diferensiasi, Bapak akan memetakan atau asesmen diagnostik dulu. Jadi tujuannya agar Bapak mengetahui gaya belajar kalian. Karena selama ini Bapak baru menyadari bahwasanya kalian itu sebetulnya beraneka ragam. Ada gaya belajarnya menggunakan visual, ada gaya belajar yang menggunakan auditori, ada estetika. Nah, dengan mengetahui gaya belajar kalian, diharapkan nanti mempermudah pencapaian pembelajaran dengan baik. Yang gaya belajarnya estetika, yang belajar auditori, atau yang belajarnya visual, atau yang pemahamannya lebih cepat, rendah, dan tinggi, itu bisa tercapai pembelajaran sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, itulah pentingnya kita menggunakan pembelajaran diferensiasi. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran diferensiasi, Bapak akan memetakan kalian gaya belajar kalian seperti apa, ya. Jadi kalian Bapak kasih soal asesmen diagnostik untuk mengetahui gaya belajar kalian. Sebentar ya.
Ya, dibaca. Ya, untuk mempersingkat waktu kita di sini, kita berdiri. Ya, berdiri ya, di sini. Kita berdiri mama kalau guru di sini beneran mah. Ini rapot. Iya. Kita seraput. Ya, gue ngumpulin kita ke seraput. Ya, anak sekalian, setelah kalian mengisi asesmen diagnostik, ternyata Bapak identifikasi ada 6 orang bergaya pembelajaran kinestetika, ya benar. Dan ada 3 orang yang memiliki gaya belajar auditori dan 3 orang yang memiliki gaya belajar visual. Jadi semuanya ada. Nah, karena semuanya ada, maka ini sudah masuk tahapan awal dalam pembelajaran diferensiasi, ya. Coba nanti kalian akan buat kelompok pembelajaran apa? Kalian yang gaya belajarnya auditori ya. Ini auditori ya. Ini audio. Ini kinestika ya. Ini coba jangan lupa. Pada pembelajaran kali ini Bapak akan membahas tentang rangkaian listrik menggunakan metode pembelajaran diferensiasi. Ya, sebelum Bapak menjelaskan tentang lebih jauh tentang materi rangkaian listrik, ya, Bapak ingin merefleksi sedikit pembelajaran yang tempoh hari sudah Bapak sampaikan. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mengenal beberapa sumber energi listrik. Bisa didapat dari batu baterai yang kecil, dari aki, dari generator, dari pembangkit listrik yang skala besar, kayak PLN, PLTA, PLTU, dan tenaga surya. Nah, pada kali ini kita akan mendemonstrasikan rangkaian listrik menggunakan tenaga baterai, ya, tenaga baterai. Foto dulu. Masuk ke dalam Pak. Jadi nanti pakai seperti ini. Saya untuk pembelajaran kinestika nanti pakai modal ini, ya, nanti praktek kita buat rangkaian listrik, ya, ini kinestika. Ini visual, di visual bisa melihat dari layar video juga bisa, dari sini juga bisa. Nah, ini yang auditori. Auditori lihat sana, ya, lihat video. Auditori sana, visual ini, visual dari sini, dan kita langsung dari sini. Nah, itu. Nanti kita akan membuat alat rangkaian listrik ini. Jadi yang kita buat hari ini adalah rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Apa itu? Rangkaian listrik seri adalah rangkaian listrik yang sejajar satu arus. Adapun rangkaian listrik paralel adalah rangkaian listrik yang bercabang-cabang. Biasanya rangkaian listrik paralel itu kita gunakan di sekolah-sekolah, kita gunakan di rumah-rumah. Adapun rangkaian seri itu digunakan di lampu merah, di taman-taman gedung, ya, itu pakai seri. Nah, ini contohnya rangkaian listrik seri. Ini yang bermati. Terus selanjutnya, nah ini seri juga yang bernyala. Nah, ini paralel. Nah, oke, ya. Coba videonya sekalian disaksikan, kalian praktek. Jadi untuk pembelajaran kinestika, ya. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan tentang rangkaian listrik. Rangkaian listrik Siapa, Pak? Siapa? nanti
nanti yang audio, voice dan visual menyaksikan diri dan poster-poster menyimpulkan apa perbedaan dari reality seri ya, apa perbedaan dari reality paralel presentasi kemarin ya dari Telkom. Menyimpulkan pertama adalah baterai, kita tahu. Tempat sarung baterai, lalu fitting, ini adalah tempat lampu, lalu lampunya dan kabel. Dan ini. Oke, baiklah. Mari kita memulai cek seri terlebih dahulu. Setelah itu baru ditambah rangkaian analisis atau gabungan antara seri dan paralel. Ini adalah KKP-nya. Sama kedua kabel sudah dibuka sebenarnya. Ini kita gabungkan. Kalau yang ini sama, yang kabel ini adalah logistik dan juga kita gabungkan lebih dahulu yang listrik lampu yang sampai sekarang proses fokus sekarang paralel. Ini cara pakai rangkaian nah itu adalah kata menggunakan satu aliran nanti ini ada suatu tentang perbedaan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Ini tuh udah kuat tuh, guys. Kuat. Tuh ditulisin kan nama Fulani. Alam itu mematikan dan memberikan. Ini biasanya digunakan untuk lampu merah di pusat kendaraan dan lampu utama. Sedangkan rangkaian listrik paralel itu biasa digunakan di rumah-rumah kita. Itu rumah kita menggunakan lampu paralel dan lampu merah dan lampu itu menggunakan lampu seri. Lalu kita sambungkan ke bulan lampu. Ini yang Buset. Lagi jadi obsek. Berapa sih? Pendeknya pendek. Pelan-pelan. Gini apa sebenarnya? Tepak dulu apa? Coba nomor mesin. No, kalau pun ini sebagai sumber listrik.
Ini sudah selesai rangkaian serinya. Kita coba duduk cermati, bismillah, duduk. Nah ini rangkaian seri ini adalah satu jalur. Artinya ketika salah satu lampu dilepas, maka keduanya akan mati. Tapi ketika satu disambungkan pada penutup lampunya, maka akan hidup. Ini bedanya dengan paralel. Oke, ini rangkaian seri. Sekarang kita akan buat rangkaian paralel. Kita matikan dulu. Kita lepas. Boleh di sampai kemudian dia berkabung-kabung. Ini biasa digunakan di rumah kita itu menggunakan rangkaian paralel. Jangan kecil itu aja. Pak, boleh diisi nggak ini Pak? Sama temen saya mau dirobek-robek Pak. Ini muridnya digiling ya. Pak, ini topikal Pak. Topikal nakal. Tentang rangkaian listrik dan paralel, perbedaannya apa, kelebihannya apa? Ya paralel apa artinya positif, apa seri kelebihan apa, kekurangannya apa? Nah ini sudah jadi rangkaian paralel ya. Coba kita ini perbedaan adalah ini yang paralel listrik dia paralel ya, karena dia berikan produknya dia bercabang. Jika salah satu lampu dicopot, maka dia mati. Satu lampu dicopot dia tidak mati. Kalau seri satu lampu dicopot dia mati. Jadi perbedaan lebih terang paralel rangkaian paralel. Jadi lebih terang dan lebih terang dan tidak mati ketika salah satu sedangkan seri ya perkembangannya lebih redup dan ketika salah satu lampu mematikan maka kedua harusnya akan mati. Nah kemudian demonstrasi pembuatan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Pada video selanjutnya kita akan menggabungkan dua rangkaian. Kemudian kita
kita menyaksikan video tayangan Pak, kena. Ya, setelah tadi yang saya belajar auditori sudah melihat poster-poster tayangan atau gambar-gambar rangkaian listrik dan paralel, yang audio juga sama sudah melihat, serta yang memiliki gaya belajar kelistrika sudah mencoba merangkai jaringan atau jaringan listrik dengan menggunakan rangkaian seri dan paralel. Jadi sekarang Bapak minta perwakilan dari kalian mempresentasikan, menyampaikan apa hasil pengamatan kalian, baik kelebihan dari rangkaian seri dan kekurangan rangkaian seri, serta kelebihan dan kekurangan dari rangkaian paralel. Ya, siapa yang mau lebih dulu yang menyampaikan hasil pengamatannya? Coba Pak adik-adik, ya adik. Arif dari kelompok Keletika menyampaikan hasil pengamatan Keletika itu dia tergamati. Menurut saya dari kelompok saya itu pengamatan saya bahwa lampu rangkaian paralel itu kalau paralel itu lampu dirangkai jika salah satu dicopot itu nggak mati. Tapi kalau rangkaian seri itu kalau salah satu dicopotin mati. Biasanya kalau rangkaian seri itu kebanyakan di taman-taman, tempat-tempat kayak gereja gitu kan, kadang-kadang ada lampu-lampu itu, kadang-kadang lampu ukir, kadang-kadang ada yang itu, dan juga kadang-kadang lampu-lampu di apa tuh tembok-tembok pagar gitu kan biasanya. Cuman kalau paralel itu bisa dapat rumah gitu kan. Jadi paralel itu kalau kita mungkin mati salah satunya, tapi kalau seri itu mati salah satunya karena sambungnya nyambung itu menjadi satu gitu. Udah sekali Pak. Tepuk tangan untuk kelompok Keletika. Ya. Jadi pengamatan dari kelompok Keletika menyampaikan bahwasanya kelebihan dari jaringan paralel ketika salah satu lampu mati dicopot, yang lain masih tetap hidup dan lebih terang. Dan kalau untuk seri, dia ketika lampunya dicopot maka semuanya akan padam dan lebih redup. Oke, selanjutnya dari kelompok siapa lagi? Dari kelompok auditori, visual, silakan. Ya, silakan. Tepuk tangan buat teman kalian. Ini aja. Maju sini. Iya, maju sini. Jangan malu-malu. Maju. Kita antar aja ya. Saya mau megangin doang ya. Iya. Berdua boleh, semuanya juga boleh ke bapak. Saya nemenin aja Pak. Ya takutnya. Hasil pengamatan dari kelompok kami, di sini ada dua rangkaian listrik. Yang satu itu apa? Rangkaian seri, dan yang kedua itu rangkaian paralel. Berdasarkan hasil pengamatan kami bertiga sama Asmawi mulutnya lagi mulus, jadi dia nggak bisa kesini. Kita belajar. Ya. Jadi hasil data pengamatan kami ini di tabel yang sudah dikasih Bapak, LKP yang dikasih Bapak, jenis rangkaian seri dan paralel. Yang rangkaian seri, apabila semua lampu terhubung ke baterai itu akan hidup, sementara salah satu lampu dilepas itu akan mati karena mungkin arus listriknya putus sekali Pak ya. Iya. Terus untuk yang rangkaian paralel itu apabila lampu terhubung semua, jelas itu pasti akan nyala. Adapun salah satu lampu dilepas, dia akan tetap nyala Pak, karena tidak mengganggu arus listrik lampu yang lain gitu. Terus kesimpulannya dari kelompok kami, rangkaian seri menyala lebih terang dan lampunya pun lebih redup. Sedangkan rangkaian paralel, ketika salah satu lampu dicabut dimatikan, yang lain tetap nyala. Dan
lebih redup. Itu ya. Jadi kalian alhamdulillah melalui kegiatan pembelajaran dispensasi ini semua yang bergaya belajar auditori, visual, dan gaya belajar kinestesnya semua sama-sama memahami dan menerima tujuan dari pembelajaran kita. Inilah salah satu pentingnya pembelajaran dengan gaya belajar dispensasi ya. Nah, pada berikutnya nanti kita akan pembelajaran berikutnya kita akan menggabungkan antara dua rangkaian ini, seri dan rangkaian paralel kita gabung menjadi satu sumber tenaga listrik ya. Dan yang terakhir sebelum kita tutup pada pembelajaran kali ini ya, Bapak ingin berpesan kepada kalian agar selalu jaga kesehatan ya, hormat pada orang tua, hormat pada guru, dan laksanakan kewajiban kalian sebagai hamba yang bertakwa ya. Sholat lima waktu jangan lupa.